adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri, memuliakan dan memuji nama Tuhan. Mari kita menaikkan lagu, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Tuhan dan menyanyikan lagu Bapa Benar. Ayo kita berdiri bersama menuntut Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik kita lipat tangan dan mata memuji menyembah nama Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Halo, shalom adik-adik Super Kid. Luar biasa ya adik-adik, hari ini semuanya bisa duduk manis. Tadi kita sudah memuji Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Ayo sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan juga mengurapi semua adik-adik Super Kid yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada.
Kiranya firman yang ditabur hari ini boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengarkan firman sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Lisa mau cerita tentang seorang anak yang pergi jauh dari rumahnya. Tapi sebelumnya kita mau nonton video berikut ini dulu ya. Selamat menyaksikan. No, sorry, I haven't seen him. Good luck, though.
adik-adik, kita tadi sudah menyaksikan filmnya. Kisahnya tentang seorang bapak yang merasa tidak puas di rumahnya. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah, run away, kabur dari rumah, ya. Lalu dia bersenang-senang, dia melakukan semua apa yang dia suka, makan es krim sampai banyak, ya. Dia juga melakukan nanti apa? Dia naik motor sama teman-temannya, menabrak beberapa orang yang lewat. Sementara si kucing yang biasa merawat itu mencari kemana-mana, tapi nggak ketemu. Sampai satu hari akhirnya dia berdiri di depan rumahnya dengan motornya bersama teman-temannya yang nakal. Dan akhirnya dia mulai menyesal. Dia rindu dengan rumahnya. Dan dia meminta maaf sama kucingnya. Dan kucing itu menerima dia kembali. Bebek itu tinggal kembali di rumahnya. Setelah dia berpetualang kemana-mana, melakukan semua yang dia suka, ternyata ketika tidak ada kasih yang dia terima, hatinya tetap menjadi kosong. Oke, firman Tuhan hari ini juga kita bisa baca kisahnya di dalam Lukas 15 mulai yang ke-11. Di situ juga menceritakan tentang seorang anak yang pergi dari rumah. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya kisahnya di Lukas 15 mulai ayat yang ke-11 ya. Di situ kisahnya tentang seorang anak yang meminta harta warisannya dari ayahnya yang semestinya belum waktunya dibagikan, tapi dia memaksa ayahnya untuk membagi. Setelah dibagi, beberapa hari kemudian dia pergi dari rumah, kabur. Dia melakukan semua apa yang menjadi kesukaan hatinya. Dia foya-foya, berhura-hura, menghambur-hamburkan semua harta warisannya. Ya, sama seperti yang bebek tadi, dia melakukan apa yang dia senang lakukan, memuaskan hatinya. Sampai satu hari semua hartanya anak ini habis. Dia mulai miskin dan teman-temannya yang biasa ikut bersenang-senang mulai meninggalkan dia. Sampai satu ketika dia tidak lagi punya uang, bahkan untuk makan pun dia harus bekerja menjaga ternak babi. Lalu dia mulai menyesali keadaannya. Nah, adik-adik, lalu dia memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Ayahnya yang sudah rindu setiap hari menantikan anaknya pulang. Lalu ketika dari jauh ayahnya melihat, wow, anakku kembali pulang. Sang ayah berlari-lari lalu memeluk anak tersebut. Anaknya minta ampun sama ayahnya. Dan anak itu diterima kembali di rumahnya karena ayahnya sangat mengasihi dia. Adik-adik, hari ini kita belajar ya dari firman Tuhan tentang seorang anak yang sempat kabur dari rumah. Juga tadi ada ilustrasi tentang bebek kecil yang juga kabur dari rumah. Pada akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali ke rumah. Kenapa? Karena di rumah itulah kita bisa mendapatkan kasih. Ada kasih ya. Adik-adik, begitu juga dengan hidup kita. Mungkin kita nggak sampai kabur beneran ya dari rumah. Tapi terkadang hati kita kabur dari rumah. Gimana caranya Kak? Cuman hatinya yang kabur dari rumah. Contoh, ketika adik-adik tidak lagi mau mendengarkan nasihat dari papa dan mama, tidak mau lagi taat kepada papa dan mama sebagai wakil Allah, maka adik-adik sebenarnya hatinya itu udah kabur dari rumah. Contohnya apalagi Kak? Nah, misalnya kalau sudah nggak mau taat lagi, nggak mau dengar-dengaran apa yang nasihat mama, nasihat papa. Misalnya, ayo sudah jangan main handphone terus, waktunya belajar. Tapi adik-adik tetap main HP dengan sengaja mengabaikan apa yang mama nasihatkan. Itu namanya adik-adik udah kabur. Secara hati sudah kabur. Ya, ada yang simpen marah sama mama. Ada yang simpan marah sama papa, tidak bisa mengampuni. Nah, akhirnya nggak mau lagi dong dengar apa nasihat papa dan mama.
itu hatinya sudah menjauh. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk memutuskan apa sih yang harus kita putuskan setelah kita kabur dari rumah. Hati kita kabur dari rumah. Siapa di sini yang mau memutuskan untuk kembali? Kak, aku mau kembali, Kak. Aku mau minta maaf sama papa mama. Aku mau menjadi anak yang taat. Semua angkat tangan. Ya, kita sama-sama ya mau kembali ya. Kita minta ampun sama Tuhan, kita minta maaf sama papa mama. Kita nggak mau lagi kabur dari rumah. Hati kita nggak boleh kabur dari rumah. Kenapa? Karena di luar sana semua kesenangan yang adik-adik terima, main HP, main game, atau lihat-lihat IG sepanjang hari ya, mau nonton apapun di handphone yang menyenangkan hati, semuanya itu sia-sia. Tidak akan pernah kita mendapatkan ada rasa kasih dari HP atau kesenangan yang kita lakukan. Oke adik-adik, ayat hafalan kita hari ini bisa diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9a. Kalian saya bacakan ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Adik-adik, sama seperti seorang bapak tadi yang mengampuni anaknya, begitu juga dengan Tuhan kita. Jadi adik-adik, kalau ada salah, merasa bersalah atau pernah melakukan kesalahan apapun, jangan pernah ragu ya untuk kembali ke Tuhan, tinggal minta ampun. Karena ayat firman Tuhan hari ini mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Amin. Yuk adik-adik, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita sama-sama ya, mau membawa hati kita kembali kepada Tuhan. Kita meminta ampun untuk setiap kesalahan kita. Kita mau belajar menjadi anak yang taat, menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang tua. Oke? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami kembali Tuhan, hidup dalam kebenaran-Mu. Kami minta ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami. Kalau mungkin di antara kami ada anak-anak yang tidak taat sama papa mama, anak-anak yang melakukan kesenangannya sendiri, tidak menghiraukan orang tua, Tuhan kami minta ampun. Kami mau Tuhan, kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan dan kepada papa mama. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya seperti firman-Mu, jika kami mengaku dosa, maka Engkau adalah setia dan adil. Terima kasih buat pengampunan-Mu Tuhan, buat kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya firman Tuhan hari ini tadi dari mana? 1 Yohanes 1 ayat 9a. Tuhan memberkati, bye. Shalom adik-adik. Wow, hari ini kakak senang sekali melihat adik-adik Super Kids luar biasa beribadah dengan antusias, dengan semangat memuji Tuhan dengan luar biasa, bahkan dengan fokus mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kiranya firman yang sudah didengar tadi boleh menjadi rema ya, boleh kita ingat terus dalam hidup kita sehari-hari dan kita mau melakukannya. Oke adik-adik, saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah baik buat kita semuanya. Amin adik-adik. Iya, puji Tuhan.
Yuk kita minta tolong sama mama papa atau oma opa atau kakak ya yang bisa bantu untuk memberikan persembahan, yang bisa ditransfer lewat rekening House of Grace atau bisa lewat QR code yang tertera di layar HP kalian ya, bisa dilihat ya. Oke, terima kasih ya. Yuk kita berdoa untuk persembahan kita berikan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan, memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Kami dalam keadaan sehat, kami dalam keadaan baik. Bahkan Tuhan sudah memberkati orang tua kami dengan pekerjaan-pekerjaan orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih, kami berdoa buat orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga dapat merawat kami semua dengan baik Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak yang membanggakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri semua ya. Kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Yuk lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima. Kami merasakan Tuhan hadir dan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, biarlah firman itu tumbuh dalam hidup kami dan hidup dalam hidup kami sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik Super Kids semuanya, berikan kesehatan, kekuatan, dan senantiasa semangat belajar yang tinggi Tuhan, untuk dia boleh menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Kau berkati dengan otak yang cerdas Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat orang tua dan kakak adik dari adik-adik kami semuanya. Tuhan Kau memberkati. Juga buat kakak-kakak yang sudah melayani hari ini, Tuhan Kau memberkati apa yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami akan tutup ibadah hari ini dengan kami mau terima berkat yang daripada Tuhan. Baik adik-adik, mari kita angkat tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pengurapan, kuasa, penyertaan, penghiburan dari kuasa Roh Kudus, turun atas kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, jangan lupa ya minggu depan kita ketemu lagi, kita join lagi ya. Jangan lupa tetap patuhi prokes ya, pakai masker, cuci tangan, dan kita jaga jarak. Tetap semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.